Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersama aku Devi Puspita. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam, dan selamat apapun tergantung sekarang kamu berada di waktu yang mana. Kita hidup berdampingan dengan banyak orang. Ada yang berkelompok, kemudian punya teman tertentu, entah itu udah lama temenan sama dia atau baru kenal misalnya. Pernah gak kamu merasa bersalah ketika berusaha keluar dari lingkungan atau circle pertemanan yang toksik? Kok aku menghindar ya dari mereka? Kok aku jadi milih-milih gini sih temenan sama orang? Gimana ya kalau nanti aku dikira jahat sama mereka? Dan berbagai macam pertanyaan atau prasangka terhadap apa yang kamu lakukan itu seolah-olah salah gitu. Ketika kamu merasa lingkungan kamu toksik dan kamu memutuskan untuk meninggalkan mereka, karena berbagai macam tanda dan juga beberapa efek yang kamu rasakan kepada diri kamu sendiri, itu bukan jahat. Tapi kamu sedang berbuat baik kepada diri kamu sendiri dan juga kepada mereka. Kenapa seperti itu? Karena di sini kamu sedang memberikan ketegasan kepada diri kamu sendiri. Ketika kamu memutuskan untuk meninggalkan lingkungan yang toksik, itu sama dengan kamu sedang menyelamatkan diri kamu. Masa iya sih kamu ingin membiarkan diri kamu terjerumus ke dalam sesuatu yang salah? Dan ketika kamu berpindah lingkungan dan mencoba untuk menasihati teman kamu, sekiranya bisa dan juga mereka mau untuk berpindah bersama dengan kamu, oke, kamu bisa jalan bareng. Tapi ketika kamu sudah berusaha untuk mencoba mengajak mereka ke dalam kebaikan, yuk kita berubah bareng-bareng yuk kita belajar bareng-bareng yuk untuk jadi orang yang lebih baik lagi. Kita kayaknya harus meninggalkan ini deh, karena ini kayaknya udah berbahaya kalau misalkan kita lanjutkan terus-terusan gitu. Ketika teman kamu masih bisa diajak komunikasi, kemudian dia mau hijrah atau berpindah bersamamu, ajaklah mereka dan rangkul mereka. Tapi ketika kamu sudah berusaha, kemudian respon mereka malah acuh tak acuh atau justru malah menyerang balik kamu, tidak semua bisa diperjuangkan. Tidak semua orang bisa diperjuangkan. Ketika ini terjadi, daripada waktu kamu habis untuk mengurusi yang lainnya, karena waktu hidup kita terbatas, berfokuslah untuk perbaikan diri sendiri, biarkan orang-orang yang sesuai dengan kamu, orang-orang yang sesuai dengan circle kamu, dan juga value kamu yang bareng-bareng sama kamu. Karena balik lagi ya, kita kadang merubah diri sendiri aja susahnya minta ampun, apalagi kita pengen merubah orang yang tentu kita nggak bisa. Semua hidayah itu dari Allah, bukan dari kita. Kita hanya berusaha dan juga berdoa untuk mengajak orang ke sesuatu yang lebih baik, atau membawa diri ke sesuatu yang lebih baik. Untuk hidayah, kemudian ketetapan hati itu Allah yang mengaturnya. Jadi berusahalah semaksimal mungkin dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika tidak bisa, segera pindahkan diri kamu dulu, bantu dia dengan doa. Dan beberapa ciri teman toksik itu salah satunya adalah ketika kamu berusaha untuk berubah menjadi lebih baik, mereka itu seolah-olah akan berusaha untuk menggagalkan usaha kamu dengan alasan nikmati hidup aja, gak usah serius-serius amat deh. Mendingan kamu jadi diri kamu sendiri, gak usah sok-sokan deh. Dan berbagai macam kalimat lain yang berusaha membuat kamu jadi ragu sama diri sendiri ketika ingin melangkah lebih baik lagi. Jadi akhirnya kamu tidak mengambil kesempatan yang ada di hadapan kamu jadi terlewat begitu aja karena mereka seolah-olah membuat kamu merasa meragukan diri sendiri. Gak usah deh, kayaknya berusaha semaksimal mungkin pun juga gak akan pernah ada yang berubah. Teman-teman yang toksik biasanya seperti itu. Bukannya support untuk mendukung temannya menjadi lebih baik dan memperbaiki diri, malah mereka menarik temannya untuk stay in the same place, untuk tetap di tempat yang sama atau lebih buruk daripada itu. Terus kemudian ketika mereka mempengaruhi perasaan dan juga kondisi emosi temannya yang ingin berubah tadi, teman toksik ini seolah-olah membuat temannya itu merasa bersalah atas keputusannya. Jadi seolah-olah belajar itu adalah sesuatu yang salah. Dan itu beberapa ciri-ciri teman toksik yang mungkin kamu mengalaminya atau lebih parah daripada itu dan sekarang kamu sedang berusaha untuk keluar, namun begitu sulit rasanya. Kalau di circle cowok biasanya itu ketika cowok tidak mau mencoba rokok nih misalnya pertama kali dipaksa, ayolah coba, masa kamu gak berani, cemen amat. Biasanya digituin. Nah itu salah satu teman toksik juga. Ketika teman kamu sayang sama kamu, ketika dia teman yang baik, dia akan mendukung kamu untuk menjadi pribadi yang lebih baik kan. Contoh,
Ketika kamu sayang sama seseorang, kamu pengennya yang terbaik buat dia. Kamu pengen membuat dia seseorang menjadi lebih sehat misalnya, seseorang yang lebih merasa berharga terhadap dirinya sendiri. Aku ambil kasus rokok tadi ya, teman yang baik, mereka akan mengingatkan teman lainnya, aku saranin kamu gak usah coba-coba rokok deh, karena ini bisa membuat kamu kecanduan, dan itu gak bagus buat kesehatan kamu. Kamu pengen tetap sehat kan, and have a long life gitu kan. Seperti itu teman yang baik. Kalau kamu memiliki teman yang menjerumuskan kamu kepada sesuatu yang salah dengan alasan be yourself, gak masalah. Itu kan kamu sedang mencari jati diri dengan melakukan hal-hal yang buruk. Stop. You better stop. Kamu lebih baik berhenti, kemudian berpindah lingkungan ke tempat yang positif. Ini semua demi kebaikan kamu, sekalipun semua tergantung pada diri sendiri sih. Namun lebih baiknya tidak memberi ekstra PR, ekstra tugas kepada diri sendiri, untuk menahan diri atas mengatasi lingkungan yang negatif, menahan godaan dari lingkungan yang negatif, ditambah mengendalikan internal diri kita. Jadi tidak usah ngasih PR kepada diri sendiri double-double kalau ada yang lebih mudah, kenapa mempersulit diri sendiri. Jadi berfokuslah kepada perbaikan diri. Ketika teman kamu masih bisa diajak positif, ajaklah mereka, rangkul mereka, ayo kita berbenah bareng-bareng. Tapi kalau misalkan sudah tidak bisa, lingkungan itu dampaknya sangat besar sekali terhadap diri kita. Seperti yang aku sampaikan tadi, meskipun semuanya kembali kepada diri sendiri, tapi jangan memberi tugas atau PR atau beban kepada diri untuk merubah keduanya dulu ketika kita tidak bisa atau belum bisa memastikan diri sendiri itu kuat. Seperti hadis Rasulullah SAW menjelaskan tentang peran dan dampak seorang teman dalam sabda beliau, permisalan teman yang baik dan teman yang buruk itu ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya, dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu, dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Jadi Rasulullah sudah menyebutkan dalam hal ini, ketika kamu ingin menjadi pribadi yang lebih baik, lingkungan itu salah satu faktor yang menentukan. Kamu berhak memilih bersama siapa saja kamu tumbuh, kamu berhak memilih lingkungan di mana kamu ingin bertumbuh. Semua itu pilihan kamu. Ingin menjadi lebih baik, ataupun sebaliknya. Kalau kamu sayang sama seseorang, kamu pengennya yang terbaik kan buat orang itu. Begitu juga, sayangi diri kamu dengan memilih lingkungan yang positif, dan meninggalkan teman yang toksik itu bukan egois. Tidak sama sekali. Itu adalah ketegasan di mana kamu sedang berbuat baik kepada diri sendiri dan juga teman kamu. Begitu ya. Semoga podcast pada kali ini bermanfaat karena kita hidup berdampingan dengan beberapa orang dan juga terbentuk dari lingkungan kita juga. Karena terbentuknya manusia itu ada dua faktor, nurture dan juga nature. Nature itu gen, kemudian keturunan dari orang tua dan sebagainya. Kalau nurture itu yang menentukan peran besar terhadap pembentukan karakter seseorang, yaitu lingkungan di mana dia tumbuh. Pola asuh yang diberikan, kata-kata yang sering didengar, kemudian perilaku apa yang sering dilihat, apa aja yang sering ditampakkan kepadanya. Itulah yang membentuk pribadi seseorang. Maka dari itu, berikan asupan yang baik-baik kepada diri kamu. Jika ada yang buruk, disaring dulu, kemudian muntahkan jika itu tidak baik, biar kamu tidak mual, biar kamu tidak sakit. Jadi seperti itu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next podcast bersama aku Devi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.